Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal PPAD DIY yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Maret tahun 2023. Baik, langsung aja kita ke nomor 1. Ini ada lomba panahan. Kita kerjakan dulu. Dalam final lomba panahan diikuti peserta A, B, C, dan D. Setiap peserta diberikan hak untuk menembakkan 3 anak panah. Pada lomba panahan tersebut, target ditandai dengan 10 cincin konsentris yang berjarak sama dengan skor seperti tabel. Skor akhir masing-masing pemanah adalah jumlah total nilai cincin yang terkena anak panah. Peringkat lebih tinggi ditentukan oleh jumlah skor yang lebih banyak. Sekarang ini kita lihat ada tabel skornya. Untuk warna kuning bagian dalam skornya 10, bagian luar skornya 9, dan seterusnya sampai dengan warna putih itu bagian luar skornya 1. Nah, ada catatan, jika anak panah menancap pada garis batas antar cincin lingkaran, maka skor yang diperoleh adalah nilai tertinggi pada target tersebut. Nah, ini kita garis bawahi ya, nilai tertinggi pada target tersebut. Baik, sekarang kita lihat untuk peserta A, hasil BDK-nya ada di merah bagian dalam, skornya 8. Kemudian setelah di merah bagian dalam ada di biru bagian dalam, skornya 6. Kemudian yang di biru ini pas di garis. Ingat tadi kalau di garis nilai tertinggi pada target tersebut, berarti dia masuk ke bagian dalam, skornya 6 juga. 8 ditambah 6 hasilnya 20. Sekarang peserta B, dia pas di tengah-tengah bagian dalam, kuning bagian dalam skornya 10. Kemudian bagian kuning bagian luar skornya 9. Kemudian ini yang di bidikan ketiga, di hitam bagian luar skornya 3. 10 tambah 9 tambah 3 skornya 22. Sekarang kita lihat untuk peserta yang C, bidikannya di kuning bagian luar. Kita lihat kuning bagian luar skornya adalah 9 ya. Kita tulis dulu 9. Setelah kuning bagian luar, di merah bagian luar dan merah pas di garis. Nah, ini kalau di sini berarti nanti masuknya di merah bagian luar. Merah bagian luarnya berarti ada 2 bidikan ya. Merah bagian luar skornya 7. Jadi bidikannya 9 tambah 7 tambah 7 sama dengan 23. Sekarang peserta D, ini di tengah garis ini berarti nanti masuknya di kuning bagian luar tadi skornya 9. Kemudian di hitam bagian merah bagian dalam ini skornya 8. Kemudian ini pas di hitam bagian dalam. Kita lihat hitam bagian dalam skornya 4 ya. Nah, skornya 4. 9 tambah 8 tambah 4 hasilnya 21. Kayak tadi yang A skornya 20, yang B 22. Kita tulis dulu di sini. A 20, B skornya 22, C skornya 23, D skornya 21. Jadi yang paling besar yang C ya skornya. Pemenangnya adalah berdasarkan target sasaran anak panah di atas, maka juara pertama adalah yang C, skornya 23, yang paling tinggi. Nomor 2, hasil dari 32/3 kurangi 12,5% ditambah 0,625 dibagi 9/2 adalah, nah ini kalau ada soal seperti ini, yang kita hitung bagian yang ada kurungnya terlebih dahulu. 12,5% ditambah 0,625. 12,5% kita jadikan per 1000 itu sama aja 125 per 1000. Ini sama aja 625 per 1000. Hasilnya 750 per 1000. Nah, ini masih dibagi 9/2 ya.
Jadi 750 per 1000 dibagi 9 per 2 sama dengan 750 per 1000 dikali 2 per 9, menggunakan perkalian terbalik ya. Ini nolnya bisa kita coret. 275 dibagi 25 itu hasilnya 3, 100 dibagi 25 itu hasilnya 4. 3 dibagi 3 1, 9 dibagi 3 3, 4 dibagi 2 2, 2 dibagi 2 1. Hasilnya 1 kali 1 sama dengan 1 per 2 kali 3 sama dengan 6. Ya, jadi hasilnya 1 per 6. Tapi ingat masih ada 32 per 3. Ini tandanya 32 per 3 dikurangi 1 per 6. Sama dengan 32 per 3, ini sama dengan 11 per 3 kurangi 1 per 6. Jadikan per 6 semua. 3 jadikan 6 itu dikali 2, 11 juga dikali 2. Jadi 11 kali 2 itu 22 kurangi 1. Sama dengan 21 per 6. Sama dengan 3 per 6. 3 per 6 itu kalau disederhanakan jadi 1 per 2, 3,5. Jawabannya yang D. Lanjut ke nomor 3. Ini ada denah rumah idaman. Pembangunan rumah berwawasan lingkungan perlu memperhatikan ketersediaan ruang terbuka hijau atau RTH atau taman minimal 20% dari luas lahan. Berikut adalah rencana denah rumah beserta pemanfaatan yang tersedia. Ini bentuk denah rumahnya. Skalanya 1:150, ukuran satuan panjang pada denah adalah cm. Ini panjangnya ini kita hitung dulu nih. 4 tambah 1 tambah 250 tambah 3 tambah 150. Hasilnya 12 cm. Kemudian yang sebelah ini 2,5 ditambah 2 tambah 1,5. Hasilnya 6 cm. Kita didapat berarti panjang rumah idaman pada denah itu 12 cm. Kemudian lebarnya 6 cm ya. Terus yang ditanyakan pernyataan pertama, rencana denah rumah telah memenuhi RTH. Pernyataan kedua, luas kamar tidur B pada denah adalah 11,25 cm². Sekarang kita lihat untuk kamar tidur B. Yang ini kamar tidur B. Luasnya yaitu 3 ini dikali, ini sama aja dengan yang sini ya, 2,5 kali 2,5. Pernyataan kedua berarti 3 kali 2,5, hasilnya 7,5 cm². Jadi pernyataan kedua ini salah. Yang C sama D kita coret karena ada pernyataan kedua. Sekarang kita cek pernyataan ketiga dan keempat. Luas garasi mobil sesungguhnya 22,5 m². Pernyataan keempat, luas tanah untuk bangunan tersebut sesungguhnya 72 m². Nah, nomor 3 dan 4 ini paling mudah kita menghitung yang nomor 4. Pada peta tadi 12 cm ya, berarti untuk sebenarnya yang ini pada peta sebenarnya berarti 12 dikali skalanya tadi 150. Hasilnya 1800 cm sama dengan 18 meter. Kemudian yang ini 6 dikali skalanya 150, hasilnya 900 cm, itu sama dengan 9 meter. Jadi luasnya 18 kali 9. Jadi luas tanah untuk bangunan tersebut sesungguhnya adalah 18 kali 9, hasilnya 162 meter persegi. Pernyataan keempat ini salah, berarti yang ada pernyataan keempatnya kita coret. Jawabannya yang A, 1 dan 3.
Lanjut ke nomor 4. Ini ada pembalap sepeda. Seorang pembalap setiap hari Minggu pagi diwajibkan berlatih menempuh jarak tetap selalu sama dengan kecepatan yang berbeda-beda. Hasilnya seperti tabel berikut. Nah, ini tapi jaraknya sama ya. Kecepatan ratanya berbeda-beda, waktunya beda-beda, tapi jaraknya sama. Nah, sekarang kita cari nih untuk jaraknya. Pernyataan pertama, jarak tempuh pembalap setiap minggu pagi adalah 100 km. Kita cari jaraknya menggunakan minggu pertama yang sudah diketahui kecepatan rata-ratanya 45, waktunya 2 jam. Jadi 45 kali 2 jam hasilnya 90 km. Pernyataan pertama ini salah, bukan 100 ya, harusnya 90. Jadi yang A sama B kita coret karena ada pernyataan pertama. Sekarang kita lihat untuk pernyataan ketiga dan keempat. Pernyataan ketiga, selisih kecepatan rata-rata pada minggu ketiga adalah Q sama dengan 70 km per jam. Nah, ini kita tinggal hitung aja nih, menggunakan perbandingan berbalik nilai untuk mencari nilai Q. Menggunakan minggu pertama. Jadi tadi kan jaraknya sama ya. Jadi 45 kali 2 jam itu tetap 90 km. Itu sama aja dengan Q kali 3 jam. Nah, ini kita bagi 3, ya ini juga kita bagi 3. Ini habis ya, tinggal Q saja. 45 bagi 3, 15. 3 bagi 3, 1. 15 kali 2 hasilnya 30 sama dengan Q. Jadi di sini harusnya Q sama dengan 30 km per jam. Pernyataan ketiga ini salah. Yang ada pernyataan ketiganya yang C. Jadi kita coret yang C. Jawabannya yang D. Sekarang nomor 5. Diketahui X sama dengan min 2, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Maka hasil dari X, Y pangkat 3 dalam kurung pangkat 2 kali Y, Z pangkat min 1 dalam kurung pangkat min 3 per X, Y kuadrat, Z kuadrat adalah, kita tahu fungsi perpangkatan itu A pangkat N, ya, sifat perpangkatan sama dengan N kali M. A pangkat N kali A pangkat M itu sama dengan A pangkatnya dijumlahkan. Kemudian A pangkat N per A pangkat M sama dengan A pangkat N min M. Kemudian, nah ini menggunakan ini sifat perpangkatan ini ya. Ini kita buka kurungnya. Jadi X pangkat 2, Y pangkat 3 kali 2 hasilnya 6 dikali kalinya titik aja biar nggak keliru, dengan X. Y pangkat min 3 kali Z min 1 kali min 3 hasilnya 3 per X Y kuadrat Z kuadrat sama dengan X pangkat 2 karena ini X per X, jadi dikurangi 1, Y pangkat 6 ditambah min 3 dari sini dikurangi 2 yang di sini, kurangi 2 kali Z pangkat 3 di sini per Z pangkat 2 kan, jadi min 2. Hasilnya X pangkat 2 kurangi 1 itu 1. Nah ini 6 plus ketemu min hasilnya min 3 kurangi 2 hasilnya 1. 6 kurangi 3 kurangi 2 hasilnya 1. Di sini Y pangkat 1 jadinya 3 kurangi 2 hasilnya 1. Z pangkat 1. X nya tadi min 2. Jadi min 2 pangkat 1, Y nya 2 pangkat 1, Z nya 3 pangkat 1. Hasilnya min 2 kali 2 kali 3 sama dengan min 12. Jawabannya yang B.
Nomor 6, bentuk sederhana dari 5 akar 10 kurangi 4 akar 10 per akar 3 kali akar 16. Yang ini kita pecahkan dulu. 40 itu sama dengan 4 kali 10. 4 ini bisa diakar ya. Jadi 5 akar 10 kurangi akar 4 kali 10 per, karena ini di bawah akar semua, akar 3 dan akar 6, jadi boleh dikalikan 3 kali 6, itu akar 18. 18 itu sama dengan 9 kali 2. Jadi di sini 5 akar 10 dikurangi akar 4 itu 2, akar 10 per 18 tadi 9 kali 2 ya. Pindah ke sini. 5 kurangi 2 hasilnya 3 akar 10. Akar 9 hasilnya 3 akar 2. 3 bagi 3 1. Nah, 10 bagi 2 hasilnya akar 5. Karena di bawah akar semua ya. Ini tak ulangi yang ini. Karena 3 bagi 3 1 kan. Nah ini karena di bawah akar semua, akar 10 per akar 2, jadi boleh dibagi. Akar 10 dibagi 2 hasilnya 5. Hasilnya jadi ketemunya akar 5 yang B. Nomor 7, diketahui barisan bilangan min 2, min 1, 1,4 adalah, ya ditanyakan suku ke-8. Ini pola ke-1, pola ke-2, pola ke-3, pola ke-4. Ya, ini pola ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Yang ditanyakan pola ke-8. Kita hitung manual aja. Min 2 ke min 1 itu selisihnya 1 plus 1. Min 1 ke 1 itu plus 2. 1 ke 3 itu plus 3. Jadi untuk ke sini berarti ditambah 4. 4 tambah 4 hasilnya 8. Ke sini lagi jadi tambah 5. 8 tambah 5 hasilnya 13. Ini lagi 6. 13 tambah 6 hasilnya 19. Tambah 7, 19 tambah 7 hasilnya 26. Jawabannya 26 yang C. Nomor 8, perhatikan gambar. Ini ada pola 1 sampai dengan 4 dengan komposisi gambarnya, yaitu ada persegi, ada segitiga biasa, ada segitiga siku-siku. Nah, segitiga biasa dan segitiga siku-siku ini boleh dijadikan satu kalau tidak ada keterangannya. Misalkan kita harus cari segitiga siku-siku atau harus cari segitiga yang biasa. Berarti kalau segitiga biasa kita hitung jadi satu. Kemudian untuk pernyataan pertama, perseginya ini ada satu, segitiganya ini kita hitung jadikan satu dulu ya, antara segitiga siku-siku dan segitiga biasa. Jadi segitiganya ada 3, kemudian untuk persegi itu ada 4, ternyata pola kedua. Segitiganya ada 5, ternyata pola ketiga. Perseginya ada 9, segitiganya ada 7. Sekarang pola keempat, perseginya ada 16, segitiganya ada 9. Nah, sekarang kita lihat untuk pernyataan yang pertama. Banyak segitiga pada pola ke-12 adalah 25. Sekarang kita lihat untuk pola pertama tadi segitiganya 3, pola kedua segitiganya 5, pola ketiga segitiganya 7, pola keempat segitiganya 9. 3 ke 2 selisih, 3 ke 5 selisihnya 2, 5 ke 7 selisih 2, 7 ke 9 selisihnya 2. Jadi didapat untuk A atau U1 itu 3, kemudian bedanya itu 2. Kita punya rumus
UN itu sama dengan A plus N-1 B. Dapat ditanyakan pola ke-12 ya, jadi U12 sama dengan A-nya tadi 3 ditambah N-nya 12 kurangi 1, bedanya 2, sama dengan 13 tambah 12 kurangi 1 itu 11 kali 2, 3 tambah 22, hasilnya 25. Jadi U ke-12 25. Pernyataan pertama sama ya, benar, berarti pernyataan pertama. Sekarang kita lihat di pilihannya. Yang tidak ada pernyataan pertama kita coret. Yang tidak ada adalah C dan D. Sekarang kita lihat A dan B, itu ada 3 dan 4. Kita lihat salah satunya. Pernyataan ketiga, banyak persegi satu satuan pada pola ke-12 adalah 196. Coba kita lihat yang pola pernyataan ketiga. Untuk perseginya, pola pertama itu perseginya ada 1. Pola kedua perseginya ada 4. Pola ketiga perseginya ada 9. Pola keempat perseginya ada 16. Nah, di sini terlihat sekali nih kalau rumus untuk deretnya itu 1 itu didapat dari 1 kuadrat, 4 itu didapat dari 2 kuadrat, 9 itu didapat dari 3 kuadrat, 16 itu didapat dari 4 kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah pola ke-12. Jadi untuk pola ke-12 itu hasilnya adalah 12 kuadrat, ketemunya 144. Jadi pernyataan ketiga ini salah, harusnya 144. Yang ada pernyataan ketiganya yang A. Jadi kita coret yang A, jawabannya yang B, 1 dan 4. Sekarang kita ke nomor 9. Ini ada surat perjanjian hutang piutang dari Koperasi Maju Jaya. Oke, pihak pertama itu namanya Denny, kemudian pihak kedua namanya Asri. Nah, pihak pertama Denny itu meminjam uang 6 juta rupiah, kemudian bunganya 10% per tahun, akan dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan. Nah, pernyataan pertama, Denny membayar bunga per bulan koperasi 60.000. Sekarang kita cek untuk bunganya. Tadi pinjamnya 6 juta. Ini ya, 6 juta pinjamnya. Dikali bunganya 10% per tahun. 10% itu 10 per 100. Ini kita coret. Jadi bunganya adalah 600.000. Ini setahun ya. Jadi setiap bulannya 600.000. 1 tahun itu 12 bulan. Dibagi 12. 60 bagi 12, 5. 12 bagi 12, 1. Hasilnya 50.000. Jadi di sini harusnya 50.000 per bulannya yang dibayarkan oleh Denny. Ini salah ya, 60.000. Jadi pernyataan pertama ini salah. Sekarang kita lihat untuk yang ada pernyataan pertamanya itu A dan B. Jadi kita coret. Sekarang kita lihat C dan D, 2 dan 3, 2 dan 4. Jadi pernyataan kedua ini pasti benar. Sekarang kita tinggal lihat pernyataan ketiga. Jumlah bunga seluruhnya sampai lunas adalah 720.000. Padahal tadi kita ngitung bunganya itu 1 tahun 600.000 ya. Harusnya 600.000 karena dia harus melunasnya selama 1 tahun. Jadi pernyataan ketiga ini juga salah. Ya, ada pernyataan ketiganya yang C. Jadi kita coret yang C. Jawabannya yang D, 2 dan 4. Nomor 10.
Kakak pergi ke toko untuk membeli sepasang sepatu dan sebuah kaos dengan label seperti pada gambar. Uang yang harus dibayar kakak pada kasir adalah, nah, ini digambar untuk sepatu harganya 200.000, diskonnya 15%. Kita hitung dulu untuk diskonnya untuk sepatu. 200.000 dikali 15%, itu 15/100. Ini nolnya kita coret. 2 dikali 15 hasilnya 30. Nolnya masih 1, 2, 3. 1, 2, 3. Diskonnya 30.000 ya. Jadi harga sepatu 200.000 dikurangi 30.000. Hasilnya 170.000. Ini untuk sepatu ya. Jadi harga sepatu setelah didiskon itu 170.000. Sekarang untuk kaosnya 70.000, diskonnya 5%. Minimalnya kita coret. 7 dikali 5 hasilnya 35. Nolnya masih 2, 3.500 berarti diskonnya ya. Jadi untuk harga kaos 70.000 kurangi 3.500, hasilnya 66.500. Nah, jadi uang yang harus dibayar kakak pada kasir 170.000 ditambah 66.500. Hasilnya 236.500. Jawabannya yang B. Baik, pembahasan kita cukupkan sampai nomor 10 terlebih dahulu. Terima kasih sudah bersedia menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.